Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tengah akan mempresentasikan tentang konsep biaya. Saya Rizky Darmawan selaku moderator. Saya Kevin Godfrey Moses. Saya Bagus Imam Saputra. Saya Rida Lydia. Saya Alvin Abdurrahman. Saya Rizal. Saya Ana Rusina. Saya Oli Ramadan. Saya Nela Suherman. Biaya manufaktur. Biaya manufaktur disebut biaya fabrikasi yang terdiri dari 3 contoh, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Nah, manfaat manufaktur menemukan dan memperkirakan peluang menghemat biaya, mendapatkan pembiayaan untuk menutupi biaya produksi produk manufaktur. Bahan baku langsung adalah semua bahan baku yang digunakan secara langsung untuk proses produksi dan dianggap sebagai perhitungan biaya produksi. Bahan baku langsung memiliki beberapa manfaat diantaranya. Yang pertama, proses produksi berjalan lancar. Yang kedua, barang jadi mudah diproduksi. Yang ketiga, membantu menentukan biaya produksi per unitnya. Yang keempat, mempengaruhi penetapan harga jual produk. Yang kelima, mengurangi stok inventaris yang tidak perlu. Dan yang terakhir, menurunkan biaya pemesanan. Contohnya yaitu untuk industri pembuatan mie kering, maka bahan baku langsung yang digunakan adalah tepung terigu. Definisi tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah pekerja yang terlibat secara langsung dalam proses produk suatu produk atau jasa. Mereka memiliki peran aktif dalam pembuatan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Tenaga kerja langsung berkontribusi langsung terhadap produk akhir dan biaya yang terkait dalam tenaga kerja ini dapat dihitung sebagai bagian dari biaya produksi. Contoh, di sebuah pabrik mobil, tenaga kerja langsung adalah para pekerja yang merakit mobil, seperti teknisi, montir, ataupun bekerja di jalur produksi. Overhead pabrik yaitu segala biaya yang terjadi secara tidak langsung, baik itu tenaga kerja dan bahan baku yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap proses produksi dan jumlahnya cenderung kecil. Biaya overhead pabrik memiliki beberapa manfaat penting bagi perusahaan, yaitu yang pertama, mengetahui rincian alokasi biaya. Yang kedua, mengontrol pengeluaran biaya. Yang ketiga, memudahkan penentuan harga produk. Yang keempat, sebagai dasar estimasi membuat anggaran setiap divisi. Yang kelima, mengurangi biaya overhead yang tidak diperlukan. Yang keenam, sebagai dasar atau acuan dalam menyusun strategi perusahaan. Contohnya seperti biaya utilitas, seperti tagihan listrik untuk mesin produksi dan pencahayaan. Beban administrasi dan umum adalah biaya operasional yang timbul dalam kegiatan sehari-hari sebuah perusahaan yang tidak berhubungan langsung dengan produksi atau penjualan produk. Biaya ini mencakup berbagai pengeluaran yang dibutuhkan untuk menjalankan operasional perusahaan secara keseluruhan. Manfaat beban administrasi dan umum: memastikan operasional berjalan lancar. Beban ini diperlukan untuk menjalankan fungsi administratif yang mendukung kegiatan bisnis utama. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan. Gaji manajemen dan staf administrasi diperlukan untuk membuat keputusan yang strategis dalam perusahaan. Yang ketiga, memenuhi kewajiban hukum dan regulasi. Misalnya, biaya audit dan konsultasi hukum membantu memastikan perusahaan mematuhi peraturan. Yang keempat, mendukung efisiensi perusahaan. Penerapan kantor dan teknologi administrasi membantu operasional yang lebih efisien. Contoh beban administrasi dan umum: gaji dan tunjangan karyawan administratif, biaya sewa gedung dan utilitas, biaya perlengkapan kantor, biaya konsultasi dan audit, asuransi perusahaan, dan biaya pajak dan perizinan. Biaya variabel biaya yang akan berubah secara total, namun secara per unit akan tetap dalam jarak yang relevan. Manfaatnya, biaya variabel dapat digunakan untuk melakukan analisis biaya bisnis secara komprehensif sehingga aktivitas usaha dapat tetap berjalan sesuai tujuan. Untuk contohnya, yang pertama biaya tenaga kerja langsung, yang kedua biaya bahan baku, yang ketiga energi yang digunakan dalam produksi. Berikutnya ada biaya tetap atau fixed cost, adalah pengeluaran bisnis yang tidak berubah meskipun jumlah barang atau jasa yang dihasilkan berubah. Biaya tetap harus dikeluarkan meskipun tidak ada aktivitas bisnis yang berjalan. Manfaat dari biaya tetap atau fixed cost memiliki beberapa manfaat, diantaranya stabilitas laba. Biaya tetap dapat membantu menjaga stabilitas laba bisnis. Kemudian ada praktik akuntansi. Biaya tetap digunakan sebagai bagian dari perhitungan dan laporan akuntansi. Kemudian skala ekonomi. Biaya tetap dapat menciptakan skala ekonomi sehingga harga per unit produksi dapat turun seiring dengan meningkatnya produksi. Yang terakhir, keputusan bisnis.
Biaya tetap per unit dapat mempengaruhi keputusan bisnis yang membantu meningkatkan margin laba. Kemudian contoh dari biaya tetap, ada pajak bumi dan bangunan, biaya asuransi, biaya sewa gedung, biaya penyusutan, gaji karyawan, tagihan listrik, tagihan air, dan biaya bahan bakar. Lanjut ke biaya semi variabel, adalah jenis biaya yang terdiri dari dua komponen, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya ada biaya listrik. Biaya listrik yang terdiri dari biaya tetap bulanan seperti biaya berlangganan dan biaya variabel berdasarkan jumlah kWh yang digunakan. Manfaatnya yaitu estimasi biaya yang akurat. Biaya semi variabel membantu dalam membuat laporan biaya yang akurat. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memperkirakan perkiraan biaya yang akan timbul dan pendapatan yang akan diterima, sehingga membantu dalam perencanaan keuangan yang lebih baik. Sekian pembahasan dari kelompok kami tentang biaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.